fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. With the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yulan Febrioni, MPC Psikolog, serta teman-teman sekalian. Di dunia yang serba cepat ini, kita terbiasa melihat senyuman sebagai tanda bahagia dan diam sebagai tanda tenang. Padahal, di balik tawa bisa tersembunyi luka yang mendalam, dan di balik diam bisa saja ada jeritan yang tak terdengar. Hari ini, kami tidak hanya membahas teori, kami ingin mengajak ibu beserta rekan-rekan menyelami realita yang sering tidak terlihat, yaitu gangguan mood. Sebuah kondisi psikologis yang bisa mengubah cara seseorang berpikir, merasa, dan menjalani kehidupannya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Erika Dwi Purwatui selaku moderator serta Najwa Ramadana selaku pemateri pertama yang kemudian akan dilanjutkan oleh Hafizah Auliani selaku pemateri kedua serta Nafisah Zahwa selaku pemateri ketiga dan untuk pemateri keempat akan dilanjutkan sendiri oleh saya. Baik, tidak akan panjang pula opening kami. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh Najwa Ramadana. Kepada Najwa Ramadana, tempat dan waktu kami persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Ramadana Iza. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gangguan mood. Gangguan mood adalah kondisi di mana kesehatan mental menyebabkan perubahan suasana hati yang secara intens dan juga berkepanjangan. Gangguan mood ini adalah kondisi yang berlangsung lama, bukan hanya perasaan sesedih sesaat maupun perasaan euforia yang sesaat. Ini yang membedakan dari kondisi fluktuasi emosi orang-orang normal pada biasanya. Kemudian ada beberapa dampaknya. Yang pertama adalah sulit fokus. Sulit fokus di sini adalah kondisi yang mana emosi tidak stabil hingga mengganggu fungsi kognitif dan membuat seseorang sulit fokus saat belajar, saat berkegiatan, eh, ke- atau saat beraktivitas lainnya secara efektif. Yang kedua ada gangguan tidur dan nafsu makan. Gangguan mood seringkali mempengaruhi fungsi fisik atau vegetatif. Ini bisa jadi berupa insomnia maupun hypersomnia, yaitu tidur yang berlebihan. Kemudian juga dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan juga dapat menyebabkan seseorang itu makan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada kesulitan beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, gabungan dari gejala emosional, kognitif, dan vegetatif atau fisik ini membuat penderita mengalami hambatan dalam menjalani rutinitas atau aktivitas sehari-hari. Dan juga mengganggu seseorang dalam berinteraksi sosial. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan mood. Jenis-jenis gangguan mood yang pertama itu adalah Major Depressive Disorder atau MDD. Ini merupakan salah satu bentuk depresi yang paling berat, ditandai dengan kesedihan yang kronis, kehilangan minat, perasaan tidak berharga, energi menurun, hingga pikiran bunuh diri. Yang kedua ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini adalah kondisi di mana mood seseorang itu berfluktuasi secara ekstrim. Kemudian dia itu biasanya ditandai dengan perubahan mood antara mania, yaitu euforia ataupun sedih yang berlarut. Kemudian yang ketiga ada persistent depressive disorder atau PDD, yaitu depresi ringan, yaitu dia salah satu bentuk depresi yang sifatnya kronis. Dia itu dia depresi yang kronis namun ringan, tapi dia berlangsung lama kurang lebih 2 tahun dan juga dikenal dengan istilah dysthymia. Yang keempat ada seasonal affective disorder atau SAD, yang mana ini adalah gangguan mood yang terkait dengan perubahan musim, terutama di musim tertentu yaitu musim dingin.
Selanjutnya ada gejala-gejala dari gangguan mood. Gejala dari gangguan mood yang pertama itu adalah kesedihan atau rasa kesal yang terus-menerus. Rasa kesedihan atau kesal terus-menerus ini berlangsung tidak sesaat, namun dia berlangsung lama. Kemudian eh, me- kesal itu ditandai dengan individu yang mungkin tidak tahu alasan kenapa dia kesal dengan alasan yang jelas. Yang kedua ada kehilangan minat atau kesenangan. Ini ditandai dengan individu yang tidak lagi mau melakukan hobinya yang sebelumnya ia sukai, kemudian hilang rasa kesenangan atau hilang minat terhadap hobi tersebut. Yang ketiga ada perubahan nafsu makan dan berat badan. Ini juga ditandai dengan individu yang makan berlebihan ataupun berkurangnya nafsu makan. Yang keempat ada gangguan tidur, yaitu insomnia dan juga hypersomnia. Selanjutnya ada kelelahan dan energi rendah, kemudian perasaan tidak berharga dan atau rasa bersalah, kemudian ada kesulitan berkonsentrasi atau mengambil keputusan, dan yang terakhir ada pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Baik, saya Hafiza Auliani akan menjelaskan tentang karakteristik gangguan mood. Yang pertama itu ada perubahan emosi yang tidak stabil, yaitu emosi yang bisa berubah-ubah drastis, misalnya seperti sangat gembira awalnya, lalu tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih begitu. Yang kedua itu ada gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Nah, ini eh, merupakan kesulitan berinteraksi dengan orang lain atau berfungsi normal dalam pekerjaan atau sekolah karena kondisi emosi. Nah, yang ketiga adalah gejala kognitif dan psikologis, yaitu munculnya masalah pada pemikirannya atau juga muncul pada masalah kejiwaan seperti sulit konsentrasi, merasa bersalah yang berlebihan, atau hilangnya harapan. Nah, untuk yang keempat itu ada gejala fisik, yaitu gangguan ini bisa mempengaruhi tubuh atau yaitu seperti bisa mengganggu pola tidur dan itu bisa menjadi terlalu berlebihan ataupun terlalu sedikit. Yang kelima itu ada resiko bunuh diri. Nah, pada kasus yang sudah parah itu bisa menyebabkan adanya keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya ada definisi depresi. Nah, definisi depresi itu pengertiannya ada perasaan sedih, murung, kehilangan semangat hidup. Dan pengertian ilmiahnya itu hmm, adalah keadaan emosi seseorang dengan karakteristik seperti perasaan gagal, tidak berharga, dan menarik diri dari lingkungan. Sehingga dampaknya itu mengganggu suasana hati, cara berpikir, fungsi tubuh, dan perilaku. Selanjutnya, ada tanda-tanda depresi. Menurut Kaplan, tahun 1991, tanda-tanda depresi meliputi yang pertama itu ada hilangnya energi dan minat terhadap sesuatu. Yang kedua itu ada perasaan bersalah. Selanjutnya ada kesulitan konsentrasi, yaitu orang yang memiliki tanda-tanda depresi akan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya ada hilangnya nafsu makan. Selanjutnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Orang yang memiliki tanda-tanda depresi itu akan mudah berpikir tentang kematian ataupun adanya pikiran tentang bunuh diri begitu. Yang selanjutnya ada gangguan fungsi kognitif, vegetatif, sosial, dan pekerjaan. Lalu ada klasifikasi simptom depresi. Nah, simptom yang pertama itu adalah simptom emosional, yaitu kesedihan, apatis, hilangnya kesenangan dan cinta, lalu kecemasan. Nah, simptom yang kedua itu adalah simptom kognitif.
yaitu pandangan negatif terhadap diri, distorsi citra tubuh, penimpaan kesalahan, dan kesulitan mengambil keputusan. Selanjutnya ada simptom motivasional, yaitu tidak ada keinginan beraktivitas, hasrat untuk mati, lalu ketergantungan pada orang lain. Yang keempat ada sindrom perilaku dan vegetatif, yaitu ada gangguan tidur, kepasifan, dan gangguan makan juga seksual. Baik, saya Nafisa Zahwa akan menjelaskan ada 4 tingkat keparahan depresi menurut Beck pada tahun 1985. Yang pertama itu ada menurutnya selera makan. Dan itu terbagi juga menjadi 3, ada ringan, sedang, berat. Yang ringan tidak ingin makan, yang sedang itu dia hilang selera makan ataupun dia lupa makan. Terus yang ketiga itu harus dipaksa makan, kalau misalnya nggak dipaksa dia tidak akan makan kayak gitu. Terus yang kedua itu ada gangguan tidur, terbagi 3 juga, ada ringan, sedang, berat. Yang pertama itu dia tidur lebih lama atau bangun lebih sedikit awal kayak gitu. Terus yang kedua itu dia bangun 1 sampai 2 jam lebih awal dari biasanya. Misal dia bangun biasanya jam 6, itu dia lebih awal 2 jam dari jam 6, jam 4 atau jam 5 kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada berat. Tidur dia hanya 4 sampai 5 jam aja ataupun dia insomnia, sulit untuk tidur kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada hilangnya gairah seksual. Nah, di sini ada 3 tingkat juga. Yang pertama ringan, respon seksualnya yang menurun. Terus yang kedua itu ada sedang, tidak ada hasrat spontan ketika melihat lawan jenis mungkin. Terus yang ketiga itu berat, tidak merespon stimulus seksual sama sekali. Terus ada yang keempat, timbulnya kelelahan. Nah, di sini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada ringan, cepat lelah dari biasanya. Terus yang kedua itu ada sedang, lelah sejak bangun tidur, sebelum beraktivitas pun dia sudah lelah kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada berat, terlalu terlalu lelah untuk beraktivitas kayak gitu. Bahkan untuk ngangkat tangan aja dia terasa kayak berat kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan juga faktor penyebab depresi, yaitu ada generalisasi berlebihan, menganggap satu kejadian buruk itu akan terulang, overthinking kayak gitu. Terus yang kedua itu ada atraksi selektif, fokus hanya pada hal negatif, negative thinking. Terus yang ketiga itu ada kausalitas temporal, menganggap masa lalu itu menentukan masa depan. Jadi dia itu udah trauma duluan kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada membuat referensi ke diri sendiri, ataupun merasa jadi pusat perhatian karena perform perform dia tuh buruk. Misal kayak dia tuh mau nampil kayak gitu. Dia itu udah merasa bahwa dirinya itu jelek ketika dia tampil. Jadi pusat perhatian kalau misalnya jelek kayak gitu. Jadi dia udah em, berpikir buruk duluan kayak gitu daripada dia tampil kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang terakhir ada berpikir dikotomis yang mana dia melihat segala sesuatu itu secara ekstrim. Dia apapun yang dia lihat itu rasanya ketika dia ingin memulai sesuatu itu dia kayak takut kayak gitu, kayak eh, kurang berani kayak gitu. Terus selanjutnya ada bunuh diri. Bunuh diri tindakan mengakhiri hidup secara sengaja biasanya sebagai respon terhadap tekanan psikologis yang berat, rasa putus asa, atau gangguan mental seperti depresi. Terus hubungan dengan depresi yaitu menurut WHO dan Kementerian Kesehatan RI Republik Indonesia, sekitar 55% individu dengan depresi memiliki ide bunuh diri dan 10-15% melakukan percobaan bunuh diri. Terus yang kedua itu ada depresi berat, yang mana sering disertai dengan distorsi kognitif seperti perasaan tidak berharga, menyalahkan diri sendiri, dan hilangnya harapan. Yang mana bunuh bunuh diri ini faktornya itu ada dia itu merasa diri dia tuh tidak berharga. Jadi dia ada kepikiran untuk bunuh diri. Terus dia ketika orang-orang lain tuh menyalahkan dirinya, pasti dia
ada kepikiran untuk bunuh diri juga. Terus yang terakhir itu hilangnya harapan. Nah, ketika dia ingin mencapai sesuatu atau ingin melakukan sesuatu tidak sesuai dengan harapannya, nah itu pasti ada berpikir atau ada kepikiran untuk bunuh diri juga. Maka dari itu, orang seperti itu dia harus berada di lingkungan yang selalu support dia, yang memang keluarga dia, teman dia, atau lingkungan-lingkungan dia yang selalu support dia gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi faktor risiko utama. Yang pertama ada riwayat gangguan mental. Remaja dengan kondisi seperti depresi, bipolar, PTSD, atau gangguan kecemasan memiliki resiko bunuh diri yang lebih tinggi. Gangguan ini dapat mempengaruhi cara berpikir, mengelola emosi, dan merespon tekanan hidup secara ekstrim. Yang kedua, ada isolasi sosial. Ketika remaja merasa terasing, tidak diterima, atau tidak memiliki dukungan sosial, mereka lebih rentan mengalami kesepian mendalam. Ketiadaan koneksi sosial yang sehat dapat memperkuat perasaan tidak berharga atau putus asa. Yang ketiga, ketidakmampuan mengatasi stres. Tekanan akademik, konflik keluarga, atau trauma masa kecil bisa menjadi pemicu utama keputusasaan. Tanpa keterampilan coping yang memadai, stres dapat menumpuk dan mendorong pikiran bunuh diri sebagai jalan keluar. Yang keempat, minimnya dukungan emosional. Kurangnya komunikasi terbuka dengan orang tua, guru, atau teman sebaya membuat remaja merasa tidak dimengerti. Ketika emosi tidak tersalurkan, resiko gangguan psikologis dan tindakan ekstrim pun meningkat. Menurut data di Indonesia, penelitian terbaru di Bukit Tinggi menunjukkan bahwa depresi memiliki pengaruh paling kuat terhadap risiko bunuh diri pada masa remaja, yaitu SMA, dengan nilai odds ratio atau OR sebesar 3,3. Artinya, remaja mengalami depresi memiliki kemungkinan 3,3 kali lebih besar untuk mengalami resiko bunuh diri dibandingkan mereka yang tidak mengalami depresi. Ini menegaskan bahwa depresi bukan sekedar sedih biasa, tetapi kondisi serius yang perlu ditangani secara cepat dan juga tepat. Menurut data WHO, bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua tertinggi pada usia 15-29 tahun secara global. Angka ini menyebutkan bahwa isu kesehatan mental pada remaja adalah persoalan yang serius, yang perlu mendapatkan perhatian lebih baik dari segi keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Kemudian kesimpulan, gangguan mood, khususnya depresi, merupakan masalah kesehatan mental yang serius dan semakin meningkat di kalangan remaja Indonesia. Depresi tidak hanya mempengaruhi emosi dan fungsi sosial, tetapi juga beresiko tinggi terhadap tindakan bunuh diri. Studi terbaru menunjukkan bahwa depresi memiliki pengaruh paling kuat terhadap risiko bunuh diri, terutama pada remaja yang mengalami tekanan psikologis tanpa dukungan emosional yang memadai. Penting bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengenali gejala gangguan mood sejak dini, memberikan ruang aman untuk berbagi, serta mendorong intervensi psikologis yang tepat. Pencegahan bunuh diri bukan hanya soal penanganan krisis, tetapi juga membangun ketahanan mental dan lingkungan yang sportif bagi remaja. Dari pembahasan yang kita sampaikan, tentu banyak sekali hal-hal menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran, gagasan, ataupun saling memberikan saran. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya. Apakah ada yang perlu kita diskusikan? Kami tidak hanya membuka sesi tanya jawab, tetapi kami juga menerima kritik dan juga saran yang membangun dari rekan-rekan semua. Sebelum kami tutup presentasi kami hari ini, kami ada pantun untuk teman-teman. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Saya Erika Dwi Purwati sebagai moderator kelompok 4, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.